Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Adakah sukacita di hatimu pagi ini? Ayo kita bangkitkan iman kita, kita buka hati kita, pikiran kita, agar pagi ini ibadah kita dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera Allah yang luar biasa. Karena Yesuslah El Shaddai yang senantiasa bersama dengan kita, yang akan mencukupi segala kebutuhan kita. Ayo kita bersama-sama naikkan satu pujian El Shaddai. Amin. Haleluya, pagi ini biar hati kita limpah dengan syukur, hati kita penuh dengan sukacita dari Roh Kudus. Amin. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Oh, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Amin. Biar pagi ini sungguh-sungguh hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, dipenuhi dengan sukacita surgawi. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dengan imanmu katakan, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Dengan mantap katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia,
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, sekali lagi katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Dengan iman katakan El Shaddai. Haleluya. Kita dalam doa bersyukur untuk ibadah raya di pagi hari ini. Hati kami telah dipenuhi dengan sukacita. Hidup kami dilingkupi dengan damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia. Pagi ini kami membuka hati kami buat firman-Mu. Mari Tuhan, jadilah penolong sejati dalam hidup kami di tengah-tengah masa pandemik yang semakin merajalela, agar kami dapat merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami, agar kami dapat mengimani Engkaulah penolong kami, Engkaulah tempat kami berlindung, yang memberikan rasa aman dan nyaman dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang akan mendengarkan suara firman-Mu, sehingga berkat-berkat rohani yang tercurah pagi ini akan berdampak luar biasa untuk kehidupan jasmani kami, hidup rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, dan kesehatan kami. Demi dan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Yang diberkati katakan amin. Haleluya. Sudah merasakan sukacita? Haleluya. Harapan saya seluruh jemaat Gereja Pantekosta Immanuel Pangkalan ini hidupnya dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Sekalipun kita sadar bahwa hidup kita akhir-akhir ini, masa-masa pandemi yang berkepanjangan ini, rasa-rasanya hidup kita ini dipenuhi dengan ancaman. Sebelum masa pandemi datang, kalau ada orang yang gerah, panas, dan di rumah tidak ada AC, mereka pergi ke mal. Ngadem katanya, ya, karena di mal memang dingin. Tetapi sekarang tidak bisa lagi ke sana, ngadem di sana. Dulu ada orang Solo sering ke Tawangmangu hanya untuk makan bakmi godok di sana. Padahal di Solo banyak bakmi godok yang enak. Ternyata tujuannya bukan sekedar makan bakmi, namun ngadem. Tapi sekarang pun juga dibatasi. Di dalam situasi dan kondisi seperti ini, siapa yang akan kita harapkan? Siapa yang kita harapkan untuk menjadi pengayom yang memberi rasa aman dan nyaman dalam hidup kita? Minggu yang lalu saya berbicara tentang hidup itu ibarat satu perlombaan. Hidup kita pun saat ini juga seperti satu perjalanan menuju kepada kekekalan. Dan dibutuhkan penuntun yang setia, pembimbing yang setia, penolong yang sejati, yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur.
Untuknya mari kita pagi ini bersama-sama belajar dari kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Apa yang perlu kita pelajari dari apa yang telah kita baca pada pagi hari dari kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Ini berbicara tentang nyanyian ziarah. Perjalanan yang dilakukan bangsa Israel menuju Yerusalem. Dan Israel, negara Israel itu daerah pegunungan, ya. Jadi untuk melakukan satu perjalanan ke Yerusalem itu memang dibutuhkan keberanian yang luar biasa karena harus melewati hutan dan pegunungan. Jika Bapak Ibu pernah melakukan satu perjalanan, mungkin kalau saat ini sudah terang benderang ya, tetapi di masa 10 tahun atau 15 tahun yang lalu kalau Bapak Ibu pergi ke Madiun, 5 tahun mau dan Sarangan, kalau sudah malam pasti ada rasa khawatir. Bukan hanya turunnya kabut, tetapi gelapnya malam itu bisa membuat kita pun merasa tidak nyaman dan aman. Di dalam perjalanan bangsa Israel menuju Yerusalem, tentunya perjalanan itu membutuhkan waktu dan mental yang baik. Dan para peziarah ini mencoba untuk merenungkan hidupnya yang penuh dengan tantangan dan rintangan, penuh dengan masalah. Sehingga dia mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dengan satu harapan, dari sana aku akan mendapatkan pertolongan. Perjalanan menuju Yerusalem ada satu kemungkinan banyak sekali bahaya yang mungkin bisa terjadi. Ada bahaya yang mengancam. Mungkin Bapak Ibu pernah ya melakukan satu perjalanan begitu, tiba-tiba ada salah satu rombongan kita itu hilang. Saya ingat ya, di Solo itu kalau Maulud kan ada sekaten ya, ada sekaten. Ibu saya dari Jombang ya, pas berkunjung ke Solo, anak saya masih kecil ya, baru anak satu kalau nggak salah ya, baru satu anak saya. Dan kami pergilah ke alun-alun. Tiba-tiba itu ibu itu tidak ada, hilang, tak kemana gitu ya. Dan kami kan bingung nyari. Nah, di dalam perjalanan itu kadang-kadang kita juga takut. Apalagi di masa-masa pandemi ini ketika seseorang terpapar COVID-19 dan ada gejala-gejala yang menakutkan, dia harus isolasi baik mandiri maupun di rumah sakit. Sendiri itu rasanya nggak nyaman, apalagi dalam kondisi sakit, apalagi ketika isolasi di rumah sakit, tidak bisa dikunjungi. Dan itulah tantangan dalam hidup kita saat ini. Tantangan yang begitu berat, yang begitu menyayat. Kalau saya membayangkan dan ketika saya dapat berita-berita, hati saya itu rasanya tersayat. Ketika ada seseorang anak Tuhan yang mengirimkan WA mohon bantuan doa, saya berdoa. Dan sekarang ini saya mencoba untuk merekam doa saya kirimkan agar
yang didoakan tuh merasa nyaman dan merasa tidak sendiri. Ternyata ada saudara seiman, ada seorang hamba Tuhan yang memperhatikannya. Ancaman berikutnya adalah rampok, ya, perampok. Kalau kita melakukan satu perjalanan ya, di masa sekarang pun masih ada ya. Ketika kita melakukan satu perjalanan melewati hutan, ya, tentu ada satu pengalaman yang pernah masuk dalam pikiran kita bahwa di satu pegunungan ini itu ada perampok. Sehingga di masa saya belum menikah dulu, ya saya pernah melakukan satu perjalanan ke Jakarta karena pada waktu itu tidak ada uang, numpang truk ekspedisi miliknya anak Tuhan. Saya numpang. Dan rupanya truk yang kami tumpangi itu di atas itu ada perampok. Dan sopir itu berusaha bagaimana caranya dapat menyelamatkan isi truk itu. Maka dia berhenti di satu rumah makan yang cukup besar. Dan para penjarah perampok itu tentunya sudah lari terbirit-birit. Mungkin pada saat ini tidak ada yang akan merampok harta kita. Tetapi apa yang dirampok oleh kuasa kegelapan oleh si setan? Damai sejahtera, bahagia, sukacita, itu yang menjadi ancaman diambil oleh si gelap, oleh si iblis, agar kita tidak lagi memiliki damai sejahtera, tidak memiliki sukacita, tidak merasakan kebahagiaan, karena yang kita pikir adalah perjalanan ini sekarang ini banyak ancaman. Lalu para peziarah itu berpikir, siapa yang dapat menemaniku? Siapa yang dapat menolongku? Siapa yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman? Orang lain tidak ada, dirinya sendiri juga tidak bisa menolong. Bukankah kita juga seringkali merasakan hal itu? Tidak ada penolong, tidak ada yang menolong, bahkan diri sendiri pun merasa tidak berdaya, tidak ada kekuatan. Lalu pemazmur mengatakan, ternyata pertolonganku datangnya dari Allah Khalik langit dan bumi, Allah pencipta yang maha kuasa, Allah Israel. Pemazmur menemukan penolong yang sejati. Kita pun juga harus menemukan saat ini, memperoleh kembali sesuatu yang hilang, karena begitu banyak hal yang membuat kita takut sehingga kita kehilangan iman, kehilangan damai sejahtera. Ayo kita ambil lagi. Kita punya penolong yang sejati. Manusia menolong, saudara berharap kepada manusia untuk menolong kita. Manusia atau teman kita juga punya masalahnya sendiri. Dia sibuk dengan masalahnya sendiri. Dia mau menolong tetapi tidak ada waktu untuk menolong. Biar harapan kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Selain itu, manusia itu gampang berubah. Apa yang membuat seseorang itu berubah terhadap kita? Mungkin berita hoak. Saya pernah mengalami orang yang dipakai Tuhan untuk menolong pembangunan gereja kami, tetapi ada hoak. Dan puji Tuhan, anak Tuhan itu kembali menyadari bahwa berita yang mereka dengar tentang Barnabas itu tidak betul, tidak benar. Akhirnya gereja Tuhan jadi, dan kita bisa nikmati seperti sekarang ini. Mungkin jemaat tidak ada yang tahu pergumulan saya sebagai gembala, pergumulan saya sebagai seorang hamba Tuhan yang memperjuangkan pelayanan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan itu menjadi penolong saya, menjadi sungguh-sungguh penolong saya yang sejati. Dia tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, dia pembela yang luar biasa.
Ya, dari manusia itu punya masalah sendiri, mungkin dia berubah karena berita yang didapat, yang didengar itu tentang kita itu nggak benar. Atau mungkin karena memang manusia itu sulit untuk memegang janji. Ya. Janji manusia itu, saudara, saya pun pernah alami ya. Ada seorang orang hebat dari Jakarta mencari saya di Teluan, di Sukoharjo. Kebetulan waktu itu saya tidak ada. Saya sedang bayar listrik di Kecamatan Grogol. Lalu orang ini ditunjukkan tempat di mana saya ada oleh istri saya. Lalu dia datang ke sana, kaget saya, orang Jakarta mencari saya. Dan orang Jakarta itu mengatakan akan membantu pembangunan gereja saya. Saya mengharapkan, wajar kan? Dan saya mencoba menulis surat pada waktu itu. Bagaimana dengan janji Bapak untuk membantu saya? Jawaban beliau apa? Tuhan memberkati engkau pada waktu tidur. Jadi sampai gereja jadi, orang itu tidak membantu sepeser pun. Manusia gampang ingkar janji. Untuk itu kalau Bapak Ibu dan Saudara dan saya ini kalau berjanji, ayo apapun yang terjadi, janji kita ini kita tepati. Lalu kalau ketika kita menjadikan Tuhan itu menjadi penolong kita yang sejati, pertolongan Tuhan itu dalam hal apa saja? Apakah pertolongan Tuhan itu hanya membawa kita sampai ke surga? Ya, Tuhan akan membawa kita sampai ke surga. Tuhan akan menuntut kita sampai kepada kekekalan. Namun kita kan masih ada di dalam dunia yang harus berperang dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Dengan adanya COVID varian baru, varian Delta, atau varian-varian yang lain. Kalau Ambon varian enak, kalau COVID varian Delta itu belas gak enak. Dan kita masih berjuang di dunia ini, kita masih memperjuangkan masa depan anak-anak kita. Lalu ketika kita menjadikan Tuhan, menempatkan Tuhan menjadi penjaga penolong kita yang sejati, nah dalam hal apa Tuhan akan menolong kita? Tuhan kita itu luar biasa. Kalau kita mau merenungkan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu sebetulnya Tuhan itu sudah mengingatkan kita, memberitahu, memberi info kepada kita apa yang akan terjadi, hanya karena kita kurang peka sehingga kita tidak tahu. Saya sering mengalami hal itu, dicegah oleh Tuhan. Tetapi perasaan saya sebagai orang Jawa ini gak bisa. Perasaan saya sebagai seorang bapak, sebagai seorang hamba Tuhan gak bisa kalau tidak menolong. Padahal sebenarnya Tuhan sudah mencegah saya. Akhirnya saya kena kesalahan, bukan kepada siapa, tapi kepada saya. Karena saya sudah dicegah dan saya tidak melakukannya. Ternyata Tuhan menolong kita itu memampukan, memberi kekuatan kepada kita dan kemampuan bagi kita untuk menghadapi kesulitan yang saat ini sedang terjadi dalam hidupmu. Kesulitan ekonomi, dampak dari pandemi ini. Tuhan akan memampukan kita, memberikan hikmat kepada kita agar kita dapat mengelola rupiah kita dengan baik. Bentuk pertolongan Tuhan luar biasa. Menguatkan dan memberikan kemampuan kepada kita, bahkan dia melindungi dan menjaga kita. Amin. Melindungi dan menjaga saudara, menjaga saya. Amin. Ini luar biasa. Sehingga ujian hidup, masalah hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu tidak akan menyakiti kita. Karena dia menjaga kita, dia melindungi kita.
Masalah yang terjadi ini membuat kita memiliki satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Hidup yang benar dengan Tuhan itu seperti apa? Melalui peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan ini. Tuhan itu akan menguatkan iman kita. Kalau musuh kan ingin menghancurkan iman kita. Musuh kita pun, kuasa kegelapan atau iblis setan itu berusaha bagaimana dapat menghancurkan, meruntuhkan iman kita. Seperti khotbah saya minggu lalu. Hidup ibarat satu perlombaan, satu pertandingan. Penonton tidak semua berpihak pada kita, tidak semua simpati dengan kita. Ada pembenci tanpa sebab membenci kita. Berusaha untuk menghancurkan, namun Tuhan tidak demikian. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian ini, mari kita akan tetap memandang Tuhan. Tetap memandang Tuhan. Tetap berharap kepadanya, walaupun harapanmu belum terjadi saat ini. Tetap berharap, jangan kehilangan pengharapan. Tuhan menolong kita. Dia benar-benar akan menjadi penolong yang sejati. Dia benar-benar menjadi pelindung yang setia. Allah yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur itu, penjaga Israel itu pun akan menjaga Bapak Ibu dan saudara sekalian. Katakan amin yang percaya. Ayo kita bangkit lagi, kita naikkan pujian tadi, El Shaddai, El Shaddai. Jangan biarkan kuasa setan menghancurkan iman. Jangan biarkan dia menghancurkan hidup. Jangan. Bangkit, semangat, ya. Jadi nikmatilah hidup ini, senikmat-nikmatnya. Karena dia memang menghendaki kita hidup dalam damai sejahtera. Jangan bimbang, jangan ragu. El Shaddai, dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang maha mulia. Dia yang akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Amin. Ku takut, amin. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, oh. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha kuasa. Dia besar, dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha kuasa. Dengan iman katakan, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai,
besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya, percayalah Dia El Shaddai, Dia akan mencurahkan berkat limpah atas kita semuanya. Kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur pagi ini kami boleh diberkati hidup rohani kami melalui firman-Mu. Engkaulah Allah penjaga yang sejati. Engkau adalah Allah penolong kami yang sejati. Kami serahkan seluruh kehidupan kami bersama dengan seisi rumah tangga kami dalam tangan. Jadilah penolong kami ya Tuhan. Jagailah hidup kami seperti biji matanya Tuhan, agar kami senantiasa dinaungi, dilindungi, dan hidup kami senantiasa diberkati, sehingga kami tidak kekurangan satu apapun yang baik. Kau berkati kesehatan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kau berkati sanak saudara kami, mereka yang belum percaya kepadamu. Selamatkan hidup mereka, belas kasihan-Mu biar turun untuk menyelamatkan mereka, dan pakai kami untuk menjadi alat yang besar di tangan-Mu, alat yang berguna di tangan-Mu untuk menolong mereka. Kami satukan hati kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sampai hari ini masih melakukan isolasi mandiri di rumah. Kiranya waktu yang hanya sebentar lagi ini membuat mereka tetap hidup dalam damai sejahtera, tetap hidup dalam pengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang dinyatakan terpapar COVID-19. Oh Tuhan, Kau akan menolong anak-anak-Mu, mereka yang berada di Bandung. Bapak Martin Luki Sebua, Engkau akan memberkati bersama dengan ibu dan anaknya, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Diberkatilah Bapak Martin Luki Sebua. Kau berkati anak-anakmu yang berada di Bogor, mereka yang berada di Jakarta, di Cirebon, di Semarang, di Madura, di Kudus Tuhan, di Solo Raya, di Madiun, di Sulawesi, di Manado, di Pulau Bali. Tuhan, lawatlah anak-anakmu Tuhan. Engkau Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera Allah itu akan terus melindungi, menaungi mereka. Mereka yang harus isolasi di rumah sakit, kuatkan, teguhkan iman mereka supaya mereka tidak berimajinasi, tidak berhalusinasi, namun mereka tetap memandang Engkau, Allah yang menemani, Allah yang menyertai di masa-masa dia menjalani pemulihan dalam hidup dan kesehatannya. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang berulang tahun di bulan Juli. Mari Tuhan limpahkan kasih karunia dan anugerah-Mu atas mereka semua, agar mereka tetap yakin bahwa masa depan itu sungguh ada, dan apa yang mereka harapkan dari Tuhan tidak pernah sia-sia, akan menjadi wujud nyata karena mereka percaya dan beriman kepada Tuhan. Berkati para manula, para balita, lindungi mereka Tuhan, jagai mereka agar tidak ada satupun mereka yang sakit. Kami berdoa untuk kesejahteraan dari setiap umat-Mu, mereka yang telah menabur benih-benih rupiah untuk pekerjaan Tuhan di gereja Pantai Kosta Immanuel Pangkalan ini. Oh Tuhan, kami berdoa, buatlah mereka menuai kebahagiaan, menuai sukacita, hidup mereka semakin diberkati, dipermudah jalan dan usaha pekerjaan mereka. Tidak ada perkara yang mustahil.
baik mereka yang memberikan secara langsung maupun memberikan secara transfer. Tuhan, berkati mereka sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Anak-anak kami yang ada di perantauan, Tuhan jaga, Tuhan lindungilah mereka, agar mereka tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih, luar biasa Tuhan, kasih-Mu tiada tara, anugerah-Mu membuat kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Luar biasa. Kami tetap berdoa agar kami dapat kembali melakukan ibadah tatap muka. Kehendak-Mu yang terbaik terjadi atas kami. Namun kami bersyukur karena kami pun juga merasa diberkati melalui ibadah online pada pagi hari ini. Kekasih Tuhan, sekarang bukalah tangan dan hatimu lebar-lebar, angkat imanmu, dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, sekarang bukalah tangan dan hatimu lebar-lebar. Dengan imanmu terimalah sekarang berkat, rahmat, anugerah yang sangat besar dari Bapa di surga. Cinta dan kasih sayang, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus karena Dialah juru selamat kita. Sukacita dan damai sejahtera, bimbingan Allah Roh Kudus ada menyertaimu bersama dengan seisi rumah tanggamu. Dia akan membawamu ke jalan yang berkemenangan dan di dalam hidup yang berkelimpahan. Terimalah segala berkat itu dengan imanmu di dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom.